Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu bihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah.
ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Kita sama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busro, sholawat nariyah, lalu sholawat munjiat dan sholawat haji. Mudah-mudahan jamaah Masjid Babus Salam, jamaah Majelis Taklim Babus Salam khususnya senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keberkahan, selalu diberikan kebahagiaan lahir batin oleh Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang punya hajat apapun dengan wasilah barokah sholawat yang kita baca secara berjamaah, mudah-mudahan Allah memudahkan di setiap urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Shollu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina batana wa talibatina biyamina hadaina yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu
Sholawat munjiat sudah hafal? Setelah sholat munjiat kita baca sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdalus salati wat taslim bil afiyati wal afwi wal lutfi wassalamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selanjutnya kita sama-sama membaca doa rojab dan nanti diselang-seling dengan nadom Isra Mi'raj. Cuma mohon maaf belum saya salin tulisannya. Jadi nanti saya yang baca syairnya, ibu-ibu yang baca doa rojabnya. Ya ibu ya, insya Allah Kamis depan. Ya, nah Kamis depan saya salin dulu biar difotokopi, biar ibu-ibu bisa dipelajari di rumah, dibaca. Insya Allah menambah keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana. Karena menyesuaikan syair jadi lagunya gitu, nggak apa-apa ya Bu ya. Sok coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan di tahun ke-11-nya setelah kenabiannya Nabi Muhammad yang mulia Isra Mi'raj ke Allahnya tanggal 27-nya di bulan Rajab mulia. Nabi Isra dan Mi'rajnya undangan dari Allahnya
yang pergi dalam Isra-nya, rohani juga jasadnya, dari Masjidil Haramnya yang berada di Mekahnya. Ya Bu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa dunubana. Artinya, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Lanjut ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Di sana Nabi sholatnya berjamaah dengan anbiya. Selesai dari Aqsanya, Nabi naik ke langitnya menuju Sidratil Muntaha, berjumpa Allah yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Di langit yang pertama berjumpa Nabi Adamnya, Bapa seluruh manusia yang dimuliakan Allahnya. Di langit yang keduanya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi yang tidak punya bapa, putra Maryam yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana bana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan dan berjumpa dengan Nabi Yahya, yaitu putra bibinya Isa yang dimuliakan Allahnya dengan ilmu dari kecilnya. Di langit yang ketiganya berjumpa Nabi Yusufnya yang ganteng dan baik akhlaknya, putranya Nabi Ayubnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa
wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan di langit yang keempatnya berjumpa Nabi Idrisnya yang mulia derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Di langit yang kelimanya berjumpa Nabi Harunnya yang mulia dan bijaksana bangsa Israel umatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan di langit yang keenamnya berjumpa dengan Nabi Musa kalamullah gelarannya selamat dari Fir'aunnya. Di langit yang ketujuhnya jumpa Nabi Ibrahimnya yang datang pada Allahnya pasrah hati sepenuhnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus dan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Babus Salam yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan.
Setelah 1 tahun tidak bertemu dengan ibu-ibu, cukup kangen juga. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan bisa berjumpa lagi dengan nenek yang solehah manja, nenek-nenek yang istiqomah, dan ibu-ibu yang istiqomah juga mengisi sisa waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa, berusaha istiqomah melaksanakan perintah Allah, manut turut akan titah dari Allah, yakni silaturahmi dan tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan hidayah dalam istiqomah beribadah, hidayah dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan, dari mara bahaya, bala bencana dan musibah. Dan semoga di bulan Rajab yang mulia ini apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita makin solehah, makin ingin lebih dekat dengan Allah, makin ingin memperbanyak ilmu agama, makin ingin lebih giat beramal soleh, baca Al-Quran, puasa dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai jadwal dari Ibu Ketua, hari ini kita jadwal tajwid. Karena sudah beberapa kali jadwal tajwid cancel karena alasan saya waktu itu ke Sekupang, terus ada pengajian, ada apa ya? Meninggal ya, ada yang meninggal ya. Jadi insya Allah di hari ini kita isi dengan kajian tajwid. Cuma sebelum ke kajian tajwid, kita tadi sudah bernadom. Nadom itu syair tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj itu adalah hadiah dari Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kesabaran beliau yang diuji di tahun itu dengan berbagai macam ujian yang berat. Jadi ibu jangan aneh, jangan merasa kecil hati. Ketika kita sedang berusaha istiqomah dalam kebaikan, jangan kaget bila ujian datang. Contoh, ibu sedang istiqomah baca Al-Quran setiap hari, sedang istiqomah baca sholawat setiap hari, tapi ternyata yang di luar dugaan ibu malah terjadi, malah ujian datang dari Allah bertubi-tubi. Jangan aneh, jangan kaget. Justru ketika kita mendapat ujian, setelah kita berusaha ingin lebih dekat ke Allah, nanti setelah ujian itu datang akan ada hadiah yang luar biasa dari Allah. Kalau bahasa manusianya sedang diuji mental ya Bu, bener enggak nih hamba ini benar-benar mau dekat ke aku, kata Allah. Bener enggak nih imannya karena Allah, bener enggak nih baca Qur'annya karena Allah, bener enggak nih ibadahnya karena Allah. Kalau kita berpasrah diri ketika diberi ujian oleh Allah, maka siap-siap setelah ujian datang Allah akan memberi anugerah yang luar biasa untuk kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 kenabian, disebutnya juga Amul Husni, ditinggalkan oleh Siti Khadijah yang menjadi belahan jiwanya. Juga ditinggalkan oleh pamannya yang sangat membela perjuangan Rasulullah, yaitu siapa Bu? Abu Thalib. Ketika Rasulullah berdakwah mensyiarkan agama Allah, banyak yang menghina, banyak yang julid, banyak yang nyinyir, bahkan memfitnah. Ada yang pasang badan, yaitu pamannya Abu Thalib. Zaman dulu Abu Thalib itu orang terpandang, jadi mendengar namanya aja orang banyak yang segan. Jadi ketika mau menghina Rasulullah berpikir 2 kali karena segan dengan pamannya.
Nah, ketika pamannya diambil oleh Allah, maka Allah akan memberikan ujian. Benar enggak tawakalnya nih kepada Allah? Karena selama ini kalau ada ketakutan, kan ada paman yang membela. Lagi dakwah ada yang menghina, kan ada paman yang membela. Lalu ketika sedang penat, lelah, namanya manusia ya Bu ya, Rasulullah juga namanya manusia, dihina, difitnah, ada sisi manusiawinya, lelah, capek. Ketika pulang ke rumah disambut oleh istri yang soleha, diberikan support setiap saat, support harta, support tenaga, namanya istri kepada suami ya Bu. Kan makanya Rasulullah tidak bisa move on sampai akhir hayatnya, kecintaan beliau kepada Siti Khadijah. Karena saking apa? Saking luar biasanya Siti Khadijah membela, pasang badan, mengorbankan seluruh yang beliau punya. Bahkan seperempat, ada yang berbicara setengah negara Arab, jazirah Arab zaman dulu itu kepunyaan dikuasai oleh Siti Khadijah dalam perdagangannya, saking kayanya loh Bu. Tapi karena mendukung perjuangan Rasulullah, jadi Khadijah pun sampai berkurang hartanya, tapi Siti Khadijah tidak merasa berkecil hati, tidak merasa rugi. Justru Siti Khadijah merasa bangga sudah mempersembahkan kebaikan untuk mendukung perjuangan suami yang dia cintai, yaitu Rasulullah SAW. Nah, ini juga jadi contoh untuk kita semuanya. Ketika kita punya suami yang sedang kekurangan, lalu kita punya tabungan atau kita bisa menghasilkan uang, ketika kita mau belanja yang padahal belanja beras, sembako atau apa itu kewajiban suami, tapi karena suami lagi kekurangan, niatkan karena Allah, maka sama halnya dengan pahala jihad fi sabilillah. Dan itulah fungsi kita sebagai istri, untuk terus mendukung suami dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun 10 kenabian, jadi bukan 10 hijrah ya Bu ya. Tahun 10 kenabian berarti setelah Nabi diangkat, setelah Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, berarti 10 tahun. Di tahun itu, di tahun 10 kenabian, Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama Siti Khadijah yang menjadi belahan hatinya, yang menghibur lara beliau ketika sedang di rumah. Yang kedua pamannya, yaitu Abu Thalib, yang selama ini siap pasang badan membela perjuangan Rasulullah SAW dari ancaman kafir Quraisy. Dua orang tersebut langsung diambil oleh Allah di tahun tersebut. Maka ketika Nabi sedang galau, sedang bingung, karena ketika Nabi Muhammad ditinggalkan, ketika meninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, kejahatan kafir Quraisy itu makin menjadi Bu. Yang tadinya diam-diam ngomonginya, sekarang di depan mata. Yang tadinya fitnahnya diam-diam, sekarang berani marah-marahin Rasul di depan mata. Maka kata Nabi, mempunyai dapat wahyu dari Allah untuk pindah dulu ke negeri Thaif ya Bu ya, ke negeri Thaif. Jadi Nabi itu mau healing, kalau bahasa sekarangnya mau refreshing dulu, mau healing. Di Mekah sudah tidak kondusif, orang-orangnya semua membenci Rasul. Daripada mengancam nyawa Rasul, maka Zaid bin Harisah yang menjadi keponakannya menemani Rasul untuk hijrah dulu ke negeri Thaif. Dalam bayangan Rasul, pasti nanti di negeri Thaif orangnya baik-baik, pasti menyambutku dengan sukacita. Rasulullah itu sudah berbaik sangka terus kepada orang. Pas datang di Thaif, ya Allah, 180 derajat keadaan yang dibayangkan oleh Nabi. Yang dibayangkan oleh Nabi, orang Thaif itu baik, akan menyambut baik dengan Nabi, akan disambut dengan senyuman, dengan pelukan hangat. Tapi ternyata negeri Thaif lebih parah dari orang-orang kafir Quraisy yang di kota Mekah. Kalau di kota Mekah belum secara fisik menyerang Rasulnya, baru dari umpatan-umpatan, hinaan-hinaan. Tapi pas di Thaif berani mereka, sampai melempari Nabi dengan kotoran unta, melempari Nabi dengan batu. Sampai dalam salah satu riwayat hadis, Zaid bin Harisah terkena kepala bagian belakangnya oleh sodetan batu karena menghadang serangan
kaum kafir Thaif yang akan menyerang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tahun ke-10 kenabian Rasul diuji dengan begitu beratnya, maka disebutnya juga Amul Husni, tahun kesedihan. Di tahun ke-11 kenabian mulai datang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dijemput oleh kendaraan buruk dengan 2 bodyguardnya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, dari perjalanan Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di mana Ibu? Palestina. Di Palestina Nabi sholat berjamaah dengan seluruh para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi imamnya, para nabi jadi makmumnya. Luar biasa tidak Ibu? Luar biasa. Itu hadiah dari Allah. Ketika selesai sholat, maka Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit, melewati tahapan-tahapan 7 lapis langit. Di setiap tahapan lapis langitnya Rasulullah bertemu dengan para kakeknya, para datuk-datuknya, yaitu para nabi yang sudah terdahulu. Kalau ada yang bertanya, Isra Mi'raj itu kan perjalanan yang begitu singkat, apa cuma ruhaninya saja atau sama jasadnya? Sepakat para ulama bahwa Isra dan Mi'raj itu yang berangkat itu bukan ruhani Rasul saja, tapi beserta jasad Rasulnya. Cuma kalau dalam masalah Isra Mi'raj tidak bisa diterima dengan logika akal manusia, tapi harus diterimanya dengan iman. Karena perjalanan yang luar biasa jauhnya Ibu, bisa selesai dari maghrib sebelum subuh sudah turun lagi ke bumi, sudah bisa tidur dengan Siti Aisyah lagi. Coba bayangkan Ibu, kan luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di langit yang pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam yang menjadi bapak seluruh manusia. Berjumpa dengan Nabi Adam, kangen-kangenan ya Bu. Betapa bahagianya, bayangkannya kalau kita meninggal ya Bu ya. Pas kita meninggal bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal duluan. Coba bayangkan Bu. Ya kan, kalau dalam keterangan kitab Ibnu Jauziyah, ketika orang mukmin meninggal, nanti di sana itu bakal bersilaturahmi seperti kita waktu hidup. Contoh, kita meninggal meskipun jarak kuburannya jauh. Contoh, kita dikuburkan di Batam, orang tua kita di kampung. Nah, ketika meninggal, orang mukmin itu diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahmi dengan orang tua, dengan kakek nenek, dengan para guru, asal masih sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Ibu, ketika kita meninggal lalu kita bisa bertemu lagi dengan orang tua kita, bercengkrama. Mungkin tidak bisa disebut dengan tidak bisa dicapai dengan akal manusia, tapi bisanya diterima dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, yang sampai saat ini Nabi Isa belum meninggal ya Bu ya. Jadi 2 yang belum meninggal Nabi itu, yang pertama Nabi Isa untuk menjaga kawasan langit, yang kedua Nabi Khidir. Sampai sekarang Nabi Khidir pun masih ada yang menjaga kawasan bumi. Ketika mau kiamat, berarti tandanya Nabi Isa turun ke bumi untuk melawan Dajjal laknatullah. Lalu selanjutnya di langit kedua Rasulullah Yusuf, dengan Nabi Yusuf yang terkenal gantengnya, akhlaknya mulia. Yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima, di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di setiap tingkatan langit, kalau dibilang bahasa kitanya iri,
Jadi iri para nabi itu, mau apa Rasulullah? Saya diundang dengan Allah. Ada apa gerangan? Nah, kalau bahasa katanya kepo mungkin ya, kepo mungkin. Nah, yang paling diterangkan detail di kitab Dardir Mi'raj itu ketika bertemu dengan Nabi Musa. Sampai Nabi Musa bilang gini, wahai Rasulullah, bila waktu bisa diputar kembali, aku lebih memilih menjadi umatmu. Coba bayangkan Bu, itu yang berucapnya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa derajatnya juga sudah jadi Nabi dan Rasul. Bahkan disebut dikasih gelarannya juga Kalamullah, Nabi yang pernah bercengkrama langsung dengan Allah. Tapi Ibu jangan membayangkan ngobrolnya kita sesama manusia ya Bu ya, karena mukhalafatul hawa, disi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dikasih gelarannya juga Nabi Musa Kalamullah. Tapi Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Muhammad masih ada rasa ingin. Bila waktu bisa diputar, katanya, saya mau memilih jadi umatmu ya Rasulullah. Betapa hebatnya kita menjadi umat Rasulullah. Harus bangga, harus bersyukur kepada Allah. Kita tidak minta kepada Allah pun, Allah sudah memilih kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking istimewanya umat Rasul, sehingga Nabi Musa saja yang gelarannya Kalamullah, pangkatnya Nabi dan Rasul, merasa iri dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umatnya, ketika sudah dipilih oleh Allah, harus betul-betul banyak bersyukur kepada Allah, yaitu diantaranya dengan memperbanyak sholawat. Jadi sholawat itu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Dan jangan pernah terpikirkan sholawat itu Rasulullah butuh doa kita ya Bu, tidak. Rasulullah sama sekali tidak butuh doa kita. Justru dengan memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim ke bawahnya sampai Rasulullah SAW itu para nabi kebanyakan jadi nabi ke bawah-bawahnya itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya juga Ibrahim itu kakeknya para nabi, datuknya para nabi. Masya Allah. Ini belum selesai ya Bu ya. Nanti ada tahapan selanjutnya Kamis depan. Ini aja saya salin dulu biar tulisannya bagus. Nah, tengok. Ada sini saya. Biar tulisannya rapi, nanti saya fotokopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita niat sudah silaturahmi, niat mengaji. Ini juga kita ngaji. Meskipun kajian tajwidnya tidak kebagian, waktunya sudah jam 11. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Lanjut doa. Kita niatkan istighfar ini untuk dosa-dosa kita, untuk orang tua kita, untuk suami kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya.
Robin fa'na bima alam tanah Robi alimna alladhiyan fa'una Robi faqina wa faqi ahlana wa qorobatil lana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bitalimi antar zuqonal wasi'ah wa antar zuqol amanah. Saya bertawasul dengan pengabdian, bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa namanya? Cokmel kali cokmel nih.